Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pambudi Budidaya, dan kali ini saya ingin berbagi pengalaman, tips, ilmu bermanfaat tentang dunia cupang. Dan kali ini saya ingin berbagi mengenai gimana cara kita budidaya kutu air. Oke, langsung aja teman-teman. Kutu air yang kita beli ataupun kita ambil dari sungai ataupun dari rawa ataupun dimanapun berada, sebenarnya kita bisa budidayakan sendiri. Artinya kita nggak perlu tiap hari beli kutu air 1000-2000 tiap hari kita beli untuk keperluan pakan rakyat kita. Kebetulan tadi sore saya sudah ngambil teman-teman ya, jadi kebetulan alhamdulillah di sekitar daerah saya ada sungai, dan sungai itu terdapat kutu air, dan saya bisa setiap saat mengambil. Karena saya nggak ingin mengambil tiap hari, artinya itu kan memakan waktu, walaupun sebenarnya proses pengambilan hanya memerlukan waktu seperempat jam teman-teman, tapi agar mengefisienkan waktu, karena kerjaan saya juga nggak hanya mengurusi masalah cupang, dan kali ini saya mengambil tiap 3 hari sekali kurang lebih ya teman-teman, tergantung dari ketahanan kutu air saya. Nah, tadi sore saya udah ngambil dan saya menyimpan di daerah yang saya tunjukin di video ini teman-teman. Yang pertama, ketika kita mengambil dari sumbernya, kita harus bersihkan dulu teman-teman ya. Artinya kan di rawa ataupun di sungai itu banyak sekali hewan lain selain kutu air, artinya itu kita harus pisahkan. Yang pasti kita harus pisahkan kutu air dengan air asal dari sumber kutu air itu hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara apa kita memisahkan, yaitu kita bisa memakai kain teman-teman. Kain itu cukup untuk bisa menjaring atau memisahkan antar kutu air dengan hewan lain ataupun dengan air asal kutu air itu hidup. Dengan kain seperti mungkin kain seperti ini teman-teman, itu juga bisa ya. Seperti kain sarung itu juga bisa, pakai kaos. Kemarin saya pakai kaos teman-teman. Itu setelah sasaran kita pisahkan mana kutu air mana hewan lain, kotoran kita buang, lalu kita taruh di tempat ini dengan air bersih teman-teman, dengan air bersih ini teman-teman. Ini dengan air bersih ya, air bersih. Karena ketika dengan air bersih kita bisa memilah mana kutu air mana kotoran, dan seperti ini kelihatan ini sebenarnya masih ada kotoran yang nanti insya Allah kemana-mana saya akan angkutin teman-teman ya ke sini. Ini kutu air teman. Nah, setelah kita taruh di tempat warna yang bersih, air bersih, kita taruh pakan teman-teman. Pakan bisa sayuran apapun, tapi biasanya sayuran yang berwarna putih seperti sawi putih atau kol putih, itu bisa kita sebagai media pakan. Ini teman-teman lihat, ini kutu air banyak banget. Ini dia sengaja berkerumun di daerah pakan. Ini alhamdulillah kutu air saya. Dan kita untuk sebagai media dia bisa bernapas juga, kita taruh aerator teman-teman. Aerator ini nggak setiap waktu, setiap jam dan sebagainya, enggak, sehari cukup sekali aja. Kalau kita bisa nungguin ya kurang lebih setengah jam udah cukup kita kasih, agar memperkaya oksigen yang ada di dalam air tempat kutu air itu hidup. Seperti halnya dengan buraya teman-teman, itu sama aja.
Buraya. Ini buraya saya. Alhamdulillah banyak. Ini juga saya kasih tadi sore udah saya kasih aerator, artinya di dalam air ini insya Allah udah terkandung oksigen yang banyak sehingga memudahkan pernapasan atau media hidup dari buraya. Sekarang gimana cara kita tahu bahwa buraya ini atau kutu air ini bisa masih banyak oksigen yang ada di dalam air ini? Kita bisa tahu gimana? Secara visual aja teman-teman, kalau ada buraya ataupun kutu air yang masih yaitu bersenang-senang ataupun dia itu masih berenang di dasar, enggak semua di atas semua, itu berarti di dalam masih banyak kandungan oksigen. Karena apa teman? Ketika ikan-ikan naik ke atas semua berarti dia itu mencari oksigen atau mencari O2 yang dipakai untuk hidup mereka. Kita balik lagi ke UPR saya. Jadi perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman juga bisa ambil manfaatnya. Yang pertama yaitu tadi pisahkan antara air yang ada di sungai yang tempat media hidup dari kutu air itu terhadap kutu air, artinya dipisahkan. Yang kedua yaitu kasih kutu air bersih sebagai media hidup dan kasih dia pakan, kol, dan kasih dia adaptor. Udah, insya Allah udah cukup. Dan lebih bagus memang medianya lebih luas teman-teman, artinya wadahnya jangan terlalu sempit ya, jangan terlalu sempit. Kalau dia semakin luas berarti, karena semakin luas dia itu bisa bernapas sendiri, artinya bisa muncul di permukaan air kutu air itu untuk bernapas sehingga nggak berebutan. Sebenarnya teman-teman, kalaupun nggak pakai aerator pun sebenarnya nggak masalah sih, ini hanya membantu. Asalkan tempat media teman-teman untuk budidaya kutu air ini harus lebar, harus luas gitu teman-teman, karena dengan luasnya itu mempermudah kutu air untuk bernapas. Oke, itu aja teman-teman tips dari saya. Semoga beberapa video ini bermanfaat. Mohon maaf segala hilaf. Jangan lupa selalu bersyukur di setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.